nih. Betul Ustaz, Ini lanjut Ustaz, sama Mami lanjut. dulu. Oke, sama Mami. Oke. Oke. Bangun asal Berarti aja nih. wama di sini kan ayat wama ahlakna itu paham Anda bagaimana? Wama ahlakna itu memberi faedahnya apa? Wa ma'ahlak dan tidaklah kami ciptakan. Tidak kami ciptakan wama ahlakna. Salah tuh. Itu kaumnya setelah Isa itu ikutnya ke Isa. Pasir Kepuh, diam dulu Pasir Kepuh, nanti Anda nggak nyambung dengan saya. Enggak, ini Saprijal makin hari makin ngawur gitu loh. Enggak Ustaz, Diam dulu. Oke, habis itu dengar dulu, berarti nanti antum bantah, nggih. Maning antum bantah. Oke, ayat yang ketiga tadi. Berarti Allah Ta'ala tidak akan menciksa suatu kaum kecuali sudah diutus petunjuk. Maka dalam kitab Tijan Ad-Darari, Imam An-Nawawi Al-Bantani menjelaskan begini. Terjadi suatu pulau itu belum ada datang syariat ke pulau tersebut. Maka orang tersebut belum takluk hukum kepada orang tersebut. Oke. Sedangkan masa Nabi Muhammad. Apa Ustaz? Tadi Syekh apa Ustaz? Syekh An-Nawawi Al-Bantani dalam kitab Tijan. Kata beliau gimana Ustaz? Kata beliau gimana? Tidak akan diazab suatu kaum, tidak akan berlaku syariat. Arab itu enggak satu pulau. Tidak berlaku syariat baginya, sedangkan waktu itu Nabi Diam dulu, Muhammad ini tentang kau. pada zaman itu sudah berlaku ajaran millet Ibrahim, ada Ka'bah. Oke, ini seru nih. Ini seru. Itu ada dalam kitab Soheh. Magun, diam dulu. Tolong didatangi berlaku syariat Nabi Ibrahim masa itu. Ini saya udah baca kayaknya itu. Coba datangkan. Kalau ongkem. saya di jalan Ustaz mau beli makan. Tadi saya sudah bilang sama Bang Kunanta. Sebutkan kitabnya. Ana cari. Enggak hafal Ustaz, enggak hafal. Kitab. Ini Enggak hafal Ustaz. Di kitab apa Ustaz? lah, enggak hafal? Enggak hafal Ustaz. Terus mengatakan sudah berlaku masa agama Nabi Ibrahim? Bukan berlaku Ustaz, sudah sampai ajaran Nabi Ibrahim. Sudah sampai, iya. Itu di mana dikatakannya? Gini. Ustaz bentar. Jadi Ustadz Manik tadi mengatakan bahwasanya di situ telah ada ajaran Nabi Ibrahim. Nah, pertanyaannya, apakah ajaran Nabi Ibrahim ini berlaku setelah masanya, maksudnya kepada kaum-kaum yang lain? Enggak, Kuanda. Anda sudah baca tentang bab masalah itu. Coba beliau datangkan di mana yang menyatakan, ulama ahli sejarah mana yang menyatakan sudah berlaku ajaran Nabi Ibrahim. Sudah Ustaz, kami sampaikan tadi sudah sampai. Sudah boleh sudah juga sampai. sudah sampai. Nah, boleh juga sudah sampai. Sekarang begini aja Ustaz, Karena kan di kitab apa? Enggak kemana mana. Di kitab ada. Ustaz. Aduh. Apa Ustaz? Orang yang di surga dulu. Apa Ustaz? Anak mau ini aja Ustaz. Dikit-dikit dulu. Enggak. Jangan berdusta. Kita kalau berdusta. Saya tidak berdusta Ustaz. Saya mau bilang aja ini, mau bilang Ustaz. Tidak. Saya udah buka maktabah ini. Iya Ustaz. Kitab Anak apa? enggak hafal. Makanya anak bilang ini dulu biar enak kok. Iya, anak enggak di jalan Ustaz. Kecuali anak lagi pegang tape pegang apa di sini. Nama kitabnya saja, nama kitabnya. Saya enggak hafal Ustaz, enggak tahu. Saya enggak tahu tapi kok bisa mengatakan. Gini, makanya ini anak bilang dulu Ustaz. Bentar Ustaz. Sekarang saya tanya sama Ustaz Kunanta, apakah tidak ada ulama yang menyebutkan bahwa ajaran Nabi Ibrahim telah sampai pada masa itu? Belum. Kalau saya sendiri belum nemu. Oh, belum. Oke, tadi oke lah, enggak apa-apa kalau memang belum, enggak apa-apa. Adalah mengusap agama Nabi Ibrahim, apakah sudah sampai ataupun tidak? Itu dulu. Ini kita bahas sampainya dulu. Sampai kepada siapa ini? Kepada golongan itu, golongan ya orang tua Nabi. Lata Uja adalah orang-orang soleh, nama orang-orang soleh. Diam dulu, Bang Mangun, diam dulu, nanti Ini saya tanyakan. mohon maaf ya, buat yang lain kalau ikut campur, aneh tendang ini.
Kalau tidak diminta, ya kan boleh ngomong bantu Ustadz Manik boleh dari Pasir Kepu boleh, tapi ngomongnya jangan ngintu ya. Saya mau bantu Ustaz, saya mau bantu Ustaz Maning. Enggak gini. Ustaz. Kalau saya Bang Mani, saya sudah baca itu di dalam kitab Ibnu Katsir dan Imam At-Tabari tentang masalah hal-hal tersebut. Kayaknya saya tidak mendapati seperti antum mengatakan ada satu riwayat daripada Imam Baghawi dalam tafsir Kanzen itu menceritakan hal tersebut. Akan tetapi itu pendapat yang paling dhaif. Sekarang saya ingin Anda mendatangkan tentang hal ini. Ulama apa yang mengatakannya? Saya buka. Karena kita berbicara masalah ini orang tua Nabi kok memvonis ini. Setidaknya kita ada referensi pegangan kita. Kita kan umat Islam, kecuali Kristen. Mereka kalau ngomong ya terserah, nggak perlu referensi. Kita umat Islam, apalagi berbicara atau enggak gini Ustaz Zafrizal, Ustaz Manik. Dari sini kan kita masalahnya itu pada masa ahli fatrah. Nah kan? Ya, jadi daripada Ustadz Manik itu sebutkan misalnya dari ulama siapa yang menjelaskan tentang ahli fatrah tersebut. Nanti baru kita tahu ini orang tua Nabi termasuk dalam golongan apa dan bagaimana bagaimana orang-orang yang termasuk dalam ahli fatrah tersebut. Silahkan. Gitu biar jelas. begitu. Kita ganti sama Bang Mangun dulu. Bertanggung jawab Bang Mangun dulu. Kita bertanggung jawab Bang Mangun. Ya, siap. Oke. Kita bertanggung jawab. Oke, Bang Mangun. Tadi kata antum tentang bahwa orang-orang saleh apa katanya tadi Uzza. Iya. Itu coba Alata, didatangkan. Bentar ya teman-teman. Saya gini teman-teman semua yang di typing di bawah jangan salah paham ya. Ini netral di sini. Ustadz Manik tadi memang beliau lagi di jalan. Nah, jadi biar tidak framing yang enggak sama beliau ya. Kita silakan. Oke. Bang Mangun, coba datangkan referensi dari hadis Nabi tentang masalah bahwa orang-orang saleh itu Uzza. Oke. Saya ada maktab di depan. Saya ketik terus. Iya. Terima kasih Ustaz Sapri. Jadi begini, artinya bahwa kan menurut Ustaz Saprijal itu tadi menjelaskan apakah dari masa Nabi Isa sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Siap Ustaz Maning, siap. Udah ada klarifikasi tadi. Memang beliau lagi di jalan. Oke. Apakah dari zaman Nabi Isa ke Nabi Muhammad SAW itu sudah ada utusan atau mungkin sudah ada yang mengajarkan tentang tata cara ketauhidan itu? Dijawablah tidak ada, kan begitu. Nah, lalu saya menimpali bahwa bagaimana dengan Lata Uzza, orang-orang yang memang itu adalah orang-orang soleh, nama daripada orang-orang soleh sebelum baginda Nabi Muhammad SAW diutus dan sesudah Nabi Isa. Gitu. Jadi itu ada dalam pertengahan. Nih saya bacakan nih. Di ongkem Alata. Saya susah. Jadi gini Ustaz Sapri. Nanti Ustaz Sapri kan banyak kitab. Silakan dirujuk aja dalam kitabnya. Ini ada loh. Nama. Iya. Sumbernya nih ya. Sumbernya. Alata ini keterangan kitab dalam Sahih Al-Bukhari. Dari sahabat Ibnu Abbas dijelaskan bahwa Alata dahulu adalah seorang lelaki yang saleh. Itu ada dalam kitab Sahih Bukhari. Yang kedua, kisah singkat semasa hidupnya ia memiliki kebiasaan. Iya, itu. Terus Al-Uja adalah keterangan kitab dalam Tafsir Ibnu Katsir. Surat An-Najm, Al-Uja dijelaskan sebagai sebuah nama berhala yang disembah oleh orang-orang Quraisy, tetapi dia ini adalah orang yang soleh, hanya dinamakan sebagai Al-Uja begitu. Begitu itu keterangannya. Tapi wallahu alam, karena memang saya belum baca kitab Sahih Bukhari-nya karena tidak punya, barangkali Ustaz Saprijal punya gitu. Itu silakan merujuk aja, betul tidak gitu. Begitu Ustaz Sapri. Saya nggak ketemu nih. Coba kan Anda yang bawa, berarti Anda yang bertanggung jawab. Kalau saya bawa, saya bertanggung jawab. Iya, maksudnya begini saudaraku. Artinya bahwa itu sudah dijelaskan. Iya, sudah dijelaskan terkait dengan siapa itu Alata gitu loh. Dan itu ada dalam kitab Sahih Bukhari.
Gitu, Sahih Bukhari Muslim yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas. Gitu Ustadz maksudnya. Safrijal, Ustadz Safrijal coba dibuka Sahih Bukhari-nya, juga menurut para ulama tentang penafsiran hadis ini, hadisnya nomor 4859, itu hadis tentang lata katanya. Nomor hadisnya 4859, tapi kan saya mengikuti alur Mas Mangun ya. Mungkin Mas Mangun dari ChatGPT, saya cari di ChatGPT juga, ternyata lata itu memang ada keterangannya. Contohnya ya ini di Sahih Bukhari. Tapi Berarti ketika Sahih Bukhari berapa tadi Yai? Apaan? Berapa tadi? nomor Sahih Bukhari 4859. 4859. 59 kita cari. Bentar, Mas Teguh, literasinya lagi Safrijal. Bentar. Dan menurut ini, Uzza itu bukan orang soleh, tidak ada satupun riwayat tentang Uzza. Iya, nggak ada di sini yang menyatakan seperti itu. Nggak ada. Ada tentang masalah Uzza. Kalau Ada tapi tidak kalau mengatakan Uja seperti itu. adanya di Ibnu Katsir kalau Uja. Tapi kalau Alata itu adanya di kitab Sahih Bukhari Muslim, dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an. Begitulah Ustaz Sapri. Cuman saya nggak tahu. Mungkin gini Ustaz Safrizal, mungkin Bang Mangun ini Stop. Ustaz Sapri kan Siap. apa Ustaz Sapri? Siap, silahkan Punya kitab Dandang kita cari ini ada Ibnu Hasani ini. Ini katanya Ibnu Hasani mau menyumbang referensi ini. Silahkan Ustaz Ibnu Hasani. Bentar, turunin saya udah ke bawah. Ini sudah ada di atas ya, jangan turun. Waduh. Begini, dari klaim ataupun dari teman-teman dari kalangan Salafi yang mengklaim Salafi, satu saja ulama Salaf yang memahami hadis itu adalah ayahnya baginda Nabi dan itu riwayatnya sahih dari kalangan hadis yang mengartikan ya, yang mengartikan tersebut itu sebagai ayah baginda Nabi itu di neraka. Itu di mana? Itu katanya di hadis Imam Bukhari dalam yang disyarah oleh Imam An-Nawawi dalam hadis ahad itu Ustaz katanya. Itu hadis ahad, aina aba wa abaka finnar. Gitu. Kata siapa hadis ahad? Mereka mengatakan dalam hadis itu Ustaz. Katanya itu hadis ahad. Pertama, itu yang perlu dikaji dulu. Misalkan mengklaim itu hadis ahad, ketika hadis ahad itu bertentangan dengan hadis-hadis yang lain, maka kan dilarang untuk memahami secara tekstual. Ini kan ilmu hadis seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Imam Abu Hanifah, ulama salaf, itu menyikapi adanya hadis tersebut. Imam Abu Hanifah. Makanya saya pribadi sekarang ingin mengambil metodenya, katanya harus salaf, mengambil salaf. Imam Nawawi kan bukan salaf, loh kok bisa diambil? Kok bisa tidak ngambil yang Imam Abu Hanifah? Imam Abu Hanifah di dalam kitab Fiqhul Akbar di situ menyatakan walidar rasuli ma mata kafiroini. Jadi kedua orang tua Nabi mata kafiroini itu tidak mati dalam keadaan kafir. Lakin ba'dun nusahi harrafu fakatabu mata kafiroini wa hadza ghalatun syani. Akan tetapi sebagian redaksi, banyak redaksi yang membuang ataupun mengubah lafal emaknya itu dibuang sehingga mengatakan mata kafiro ini dibuang emaknya, dan ini merupakan kesalahan yang sangat besar. Nahnu lanaqulu mata kafiro ini idlamani amin ayyakuna alihan al-iman billahi fa'asha mu'minaini la ya'budanil wathan. Amma hadithu inna abi wa abaka finnar wa fahuwa hadithun ma'lulun wa in akhrajahu Muslim
Adapun hadis yang disampaikan di dalam riwayat Muslim itu kata Imam Abu Hanifah, hadisnya itu hadis maklul. Jadi Imam Abu Hanifah seorang ulama salaf ya, itu tidak mengatakan bahwasanya ayah baginda Nabi, kedua orang tua baginda Nabi itu mengatakan kafir, tidak ada. Makanya saya sampaikan, ulama salaf mana yang mengatakan kedua orang tua Nabi itu di neraka. Yang kedua yang perlu ditanggapi, kalau itu adalah hadis ahad, bukannya kalau belajar ilmu hadis, kalau ahad di situ itu sangat dilarang kecam untuk memahami secara tekstual ketika di situ jelas bertentangan dengan hadis-hadis yang lain. Monggo ditanggapi. Ini ulama salaf, saya minta ulama salaf yang mana yang menerangkan bahwasanya kedua baginda Nabi itu kafir, masuk neraka. Lanjut. Silahkan buat Pasir Kepuh ingin menanggapi, silahkan. Sekalian berdua kalau nanggapin sama Mangun itu loh. Jangan satu. Ya, Bos. Izin Bos, ini semua yang hadir di sini para petinggi semua ini. Waduh. Saya agak grogi juga ini, Gus. Terutama sahabat Hilman. Sahabat Nggak, di sini Hilman ya, itu yang nggak boleh, itu yang nggak boleh. Nah, di teman-teman semua, buat Bang Ustadz Pasir Kepuh, dengan tanpa mengurangi rasa hormat, jangan serang pribadi ya. Kita harus suportif di sini. Nah, jangan masuk ke ranah pribadi. Fokus. Silakan. Pertanyaan saya tadi biar enak kita bahasnya dengan data. Betul. Ulama salaf mana? Yai Hasan Sebenarnya gini aja. Yai Hasan gini aja, tentukan aja waktu, kalau enggak nanti dia kemana-mana. Oke. Ini kita mau bahas tentang Maksudnya hadis kemana-mana tersebut gimana? atau gimana Bang Pasir Kepuh? Ini bahasanya Tanggapi. Kelamaan nanti. Saya kasih waktu 3 menit ya. Ya. Nah, silahkan. Ya, nggak usah kasih waktu. Dari tadi juga nggak kasih waktu. Yang dibahas kan yang lebih dari 20 ini. Jadi gini, kalau kita berbicara mengenai ahlul fatrah ini kan dulu bahwa memang para ulama itu ikhtilaf tentang mereka. Ya. Ada, kalau saya lihat di sini, saya cari-cari di Dorar ini ada 3 pendapat nih, ada 3 pendapat tentang ahlul fatrah ini. Kalau ahlul fatrah ini berarti masuk di dalamnya ibu dan bapak Nabi ya, ahlul fatrah, karena yang disebut dengan ahlul fatrah ini adalah seluruh orang-orang yang hidup pada masa setelah Nabi Isa dan sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Itu dulu ya ahlul fatrah itu. Nah, di sini pendapat yang pertama disebutkan bahwa Bentar Bang siapapun Pasir yang Kepuh, mati boleh disebutkan ulama yang mana yang berpendapat seperti itu, apakah dari salaf ataupun daripada khalaf? ya ini anak mau masuk nih host. Siap. Santai. Ya ini santai. Oke, silakan. Ya, pendapat yang pertama disebutkan annaman mata walam tablughu da'watu mata najiyan. Nah, ini pendapat yang pertama. Siapa yang mati ketika dakwah itu belum sampai kepadanya, maka dia selamat. Ya kan? Maka dia itu selamat. Ini pendapatnya siapa? Ini kebanyakan pendapatnya Imam Ibnu Hazm, ya. Imam An-Nawawi, Al-Qurtubi, Ibnu Hajar, ya. Kemudian ini juga dirojihkan oleh Imam Bukhari. Gitu. Kemudian pendapat yang kedua, annaman mata walam tablughu da'wah fa huwa finnar. Ya, ini pendapat siapa? Ini pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ya. Mana ini? Ya, ini pendapat Abi Hanifah, min ashabi Hanifah, ya. Min ashabi Hanifah. Beberapa dari ulama mazhab Hanafiyah menyebutkan demikian. Kemudian pendapat yang ketiga. Nah, ini pendapat yang ketiga disebutkan annahum yumtahanuna fi arasatin qiyamah bin nari ay ya'muruhumullah subhanahu wa ta'ala bidukhuliha. Nah, ini pendapat yang ketiga, yaitu mereka diuji, yaitu di hari kiamat mereka diperintahkan untuk masuk ke neraka. Gitu. Siapa yang masuk ke neraka itu, faman dakhalaha kanat 'alaiha bardan, ya, wasalaman, wa man lam yadkhulha faqad asallahu ta'ala.
siapa yang masuk ke dalam api neraka itu maka mereka akan selamat. Kenapa? Karena api neraka itu akan Allah jadikan dingin, bardan wasalam bagi mereka. Nggih, mohon Ya. maaf. Tak salah sedikit aja. Itu yang dibawa tuh referensinya ada di kitab apa? Antum nanya referensi Siapa mulu nih pokoknya. orang ini nih. Enggak Asu aja nih kebanyakan Itu loh nanya yang referensi. dibawa itu Kalau loh. kasih referensi itu malah gini nanti biar adil. mempertanyakan lagi referensi apa, kitab apa. Biar adil, sebutkan nama kitabnya saja. Ini di kitab apa? Biar adil gitu. Ini di kitab apa disebutkan hal yang begitu. Mau dimarahin nih bolosnya nih nanti. Tak marahin nanti nih. Silakan, Ya, silakan mau marahin siapa? sebutkan nama kitabnya. Sebutkan nama kitabnya saja. Orang Oke, yang sebentar, minta sebentar, itu yang sebentar. dibawa. Yang ketiga, Yang antum minta tertib itu yang bolon. dibawa. Bolon. Makanya Bapak, saya menyampaikan yang dibawa. Iya Kalau nanti anak sampaikan. Lah iya, terus Amen mau bilang apa? Ya, oke, sudah ya. Nah, pendapat yang pertama di sini yang disebutkan bahwa yang mati ketika dakwah belum sampai kepada mereka, mereka selamat. Ini pendapat yang pertama Ibnu Hazm di Al-Fasal juz 3 74. Ya. Kemudian Imam An-Nawawi Syarhul Muslim juz 16 halaman 208. Kemudian kalau Imam Al-Qurtubi ya At-Tadhkirah fi Ahwalil Maut Al-Mauta wa Umurul Akhirah juz 2 231. Imam Bukhari Fathul Bari. Berarti ini pendapat Ibnu Hajar ya. Juz 3 200 halaman 246. Ya kalau mau ana sebutin banyak nih nanti ininya nih sebutinnya. Gitu aja gitu ya. Saya izin bantu spill referensi Udah, yang dibaca antum nggak itu usah bantu dari sahabat radhiyallahu anhu. Antum udah diam. Antum diam dulu. Ya, diam dulu. ini apa referensi yang dibaca tadi oleh siapa? Iya. Santai Beliau. nggak usah bantu. Ana nggak butuh bantuan antum. Oke. Silakan lanjut lagi. Silakan. Anda nggak butuh bantuan antum. Sorry. Ya. Oke. Jadi di sini ini ikhtilaf para ulama. Ya, jadi kalau umpamanya ada satu golongan yang memilih pendapat satu ulama, ya antum jangan marah. Gitu loh. Karena ada dasarnya. Enggak usah Itu aja. Langsung terusin. Oke, sudah. Nah, Sudah udah, Pak itu Fajar. aja. Ngomong kemana-mana, terusin. Ya boleh Nah, saya silakan. tanggapi ya. Boleh silakan. Sudah sangat jelas dan tampak pertanyaan saya tadi. Katanya Salafi. Kok ndak ikut ulama salaf? Wong Imam Abu Hanifah tadi itu mengatakan beliau itu najun, artinya tidak kafir ataupun tetap selamat. Ini Imam Abu Hanifah ulama salaf. Dari redaksi yang tadi mana ulama yang salah? Katanya tadi mau ikut yang mana itu kan punya dalil. Lah maksudnya kenapa gak ndak ikut salaf yang sekarang? Coba yang dibaca tadi ulama salaf itu yang mana? Coba yang mana itu yang salaf? Ya monggo itu saja. Mohon dijawab sesuai pertanyaan. Yang ulama salaf itu yang mana? Lanjut. Silakan Pak Basil Kepo. Dia mau tanya apa sebenarnya? Dia mau tanya dasar atau nanya apa sebenarnya sih? Yang ditanyakan sama Ustadz Ibnu Hasan ini sama Gak ada kaitannya dengan bahasan kita. Nah, Gak gini ada yang kaitannya dengan bahasan kita. Nggak nyambung. Saya ulang ya. Andalan. Saya ulang. Jurus Nggak andalan. nyambung jurus dengan andalan. bahasan kita. Ya, saya ulang ya, Ustaz. Izin sebentar. Udah nggak usah antum. Lanjut Gus, Antum nggak lanjut. usah kayak gitulah. Yaudah, saya Mengalihkan. kalau tidak mau gitu, saya mau ngomong lah. Pembahasan. Boleh. Jadi Silakan. kita buktikan yang tidak nyambung ini siapa. Saya ulang. Kita lagi membahas kontroversi antara apakah orang tua baginda Nabi itu selamat atau tidak. Artinya apakah masuk orang kafir ataupun tidak. Ini yang kita bahas. Oke. Ini biar di bawah itu 77 orang itu memandang siapa ini yang tidak nyambung. Lah kita ataupun saya pribadi membawakan data dari ulama. boleh silakan untuk Ustadz Ibnu Hasan ini ditampilkan gitu. Ustadz Ilman dibantu tampilkan ya. Saya ya. Fikul Akbar ya. Ustadz Ilman.
Siap. Sebentar saya buka ini catatannya, Gus. Sabar. Aman. Siap. Dibuka Ustaz. Kalau Ibnu Hasani di situ bukan kita rahasia. Ya, lanjut. Aja Bang. Ya. Ya Allah, kayak ditendang ini. Kayak ditendang nih Pak. Ini gitu Ustaz. Kita lihat Fikul Akbar itu kita lihat ya. Santai, sabar. Itu pendapat Imam Abu Hanifah atau mazhab Abu Hanifah? Lah Fikul Akbar Ibnu Bapak Husni. kata Ya, anak Akbar. ya, Kitabnya anak Imam tanya Abu Hanifah itu kok tanya pendapatnya lagi. Imam Abu Hanifah atau Lah, Sabar. iya Fikul Akbar karangnya siapa? ya kan nanti kan ada sarahnya dan lain sebagainya. Kan kita lihat dulu ini siapa. Lah ada sarahnya gimana? Wong di situ yang Sarahnya. wanita sudah sangat jelas. Belum ini langsung Saya langsung dipamit dulu lah host ya. Ustaz, saya dipamit semuanya. Ustaz Pasir, aman ya? Iya, kasihan Ustaz. Aman ya, sabar, Ya. jangan emosi, jangan apa. Sabar. Oke. Iya. Biarkan saudara-saudara kita, guru-guru kita di sini nanti akan berdakwah Iya, biasa. Nah, Ana ditemenin banyak orang ini malah senang Ana. Semuanya host, makasih ya guru-guruku di sini. Terima kasih. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kalangan Salafi Wahabi, kalau mau naik silahkan ya. Ini kita sediakan kursi 1 buat Salafi Wahabi yang mumpuni ya. Tadi ya Ibnu Hasani kayak mana matanya? Mata Kafirah ini. kafirah ini. Ini dari Assalamualaikum Bang Segelas. Nah, beliau ini yang naik dah harus dari Salafi Wahabi ini. Kalau bukan ini kita kick dulu ya. Saya nyambungkan WA saya ke komputer dulu. Catatannya di situ. Siap. Biar kita enak itu membahas memang seperti ini Ustaz. Masa iya bahas diskusi tidak hanya kan referensi. Assalamualaikum buat semua para yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Room Sunnah, Bib. Alhamdulillah, terima kasih banyak nih udah diizinkan naik sunnah. Anda naik ya, tapi nyimak sunnah dulu. Siap, Bib, siap. Ini enggak, bentar Ustaz. Ini buat Salafi Wahabi, kalau mau naik typing di bawah naik ya. Typing di bawah naik, nanti kita naikkan, kita minta izin buat para yai untuk turun 1 orang. Ini dari Salafi Wahabi, kalau mau naik typing naik di bawah. Gimana Bang Pasir Kepuh, atau mau bernarasi dulu dan sambilan mau cari data tersebut? Aja santai-santai. Ana bukan orang yang nggak terburu-buru. Ya Ibnu Husni ini kasihan ya. Hilman itu antum bikin susah itu, kasihan. Ibnu Hasani kan Husni. Oh Hasani. Baca aja kagak paham nih. Iya nggak apa-apa kalau anak baca Husni juga nggak apa-apa kan, nggak jadi Itu masalah. berarti itu kalau di isim dengan saraf bisa enggak? Ini para yai,
para yai semua, ini izin ya. Katanya di situ disuruh kosongkan 2 kursi nih buat para Wahabi yang mau naik ini. Ini gimana Ustadz? Boleh saya turun aja nyimak. Turun. Ini 151 nih turun aja, itu nggak ada ilmunya dia itu. Nggak boleh. Nah, itu yang nggak boleh. Waduh. Itu nggak boleh nyerang pribadi. Dari. Sekolah di mana? Pasir Kepuh. Atau begini, jauh Pasir Pasir Kepuh dengan 151 duel 1 lawan 1 kita turun semua. Saya jamin kalau antum menang, saya kirim singa terus. Tapi dengan buka data ya. Bukan maksudnya ini. Maksudnya begini, kalau mau kebenaran, datanya yang valid. Jangan kita tukeran. Tadi antum menyebut Imam Nawawi itu nyari data ya. Ya, saya itu terusik tadi antum mengatakan Imam Nawawi menyebut bahwa orang tua Nabi tidak selamat ya gitu ya. Imam Nawawi ya. Saking susah cari nyatatan guru kami yang ngasih. Apa itu? Saking susah cari catatan, gimana? Itu apa? Oh, ini maktutot asli, Pak. Maktutot asli. Wah, ini wasiatnya Imam Abu Hanifah. Beliau mengatakan di dalam maktutot asli yang kami dapat, fil fadilati wal azima la tafu. Apa itu? La tufawitu bainahuma wa walida Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi fotokopi atau apa, Bang? Sallallahu alaihi assalatu wassalam. Aslinya mana, Bang? Kitab aslinya mana? Mata alal kufri. Masa itu pun ini tidak pernah Kitab aslinya PDF. Kitab aslinya yang PDF. Lah, itu memang tulisan aslinya, itu manuskrip namanya. Tulisan asli diminta PDF. Foto apa? Coba antum angkat, coba angkat. Orang kita cariin maktutot asli kok. Enggak, antum Itu angkat yang coba. namanya. Itu apa? Kitab apa foto? Apa itu? Foto kitab. Ada. Foto kitab, Pak. Lah, foto ternyata bukan kitab aslinya. Terus mau pakai Google gitu maksudnya, lebih bagus Google. Maksudnya pakai. Iya. Lanjut saja, Gus. Susah memang kita ngasih kitab asli tapi itu kitab asli mau dibandingkan dengan asli foto. Dia bandingkan kitab asli, kita catatan foto yang fotonya cari itu aja isi di kitab PDF asli. kan ada itu. Fikul Akbar tadi katanya antum bilang katanya. Fikul Akbar Wasiat katanya. Imam. Oh. Memang. Iya, itu di kitab mana? Astaga, amma manukila anil Abi Hanifah fi fiqhil akbar ana walidal Mustafa mata alal kufar famudas. Iya, coba antum buka di kitab aslinya, itu kan foto. Kalau antum di kitab aslinya sudah diubah kok. Ada gini, internet kan di situ. Bentar. Ini Anda tengahin ya. Kita harus netral di sini. Tadi Bang Basir Kepuh tidak omkem, bahkan tidak menunjukkan tadi cuma menyebutkan nama kitab saja. Antum juga Bang Basir Kepuh tidak menunjukkan kitabnya. Gitu. Ini kan kita harus fair dulu di sini. Sedikit disclaimer ya. Maksud Ana gini. Itu di sedikit disclaimer kawan-kawan. Gini, bentar. Berapa? Oke, atau enggak gini saja Bang Basir Kepuh. Halaman berapa? Sedikit disclaimer ini. Bisa diam dulu sebentar? Sedikit disclaimer kawan-kawan. Silakan sahabat. Masya Allah, sahabat. Oh enggak, saya bukan sahabat antum. Kita cuma kenalan, saya enggak sahabat antum. Sahabat itu lebih kok SKSD sekali ya. Sedikit disclaimer. Di kitab Fikul Akbar yang kita kenal hari ini, itu catatan yang saya bawakan tadi dari Imam Abu Hanifah sudah dihilangkan. Kita tidak bakal ditemukan lagi di PDF manapun. Jangan ketawa dulu. Atau enggak gini aja biar fair. Oke, kalau dari Yai Hilman, dari Ustadz Hilman tidak membawakan kitab asli. Justru itu begini host. Justru itu kitab asli yang kita temukan makhtutot aslinya, di mana memuat isi catatan Imam Abu Hanifah yang menuliskan tentang orang tua Nabi. Di mana di Fiqhul Akbar kita tidak menemukan lagi pembahasan tentang orang tua Nabi.
Dan kami masih meyakini bahwasanya Imam Abu Hanifah berkeyakinan seperti itu berdasarkan makhtutat yang kami temukan. Kurang lebih seperti itu. Itu maksudnya gini, bentar. Kalau Bang Pasir Kepu, maksudnya apakah ada, siap? pasti kan Bentar. kitab Bang Pasir Kepu, aslinya kan apa ada. antum Bang Pasir Kepu, apa antum siap menunjukkan kitab asli daripada referensi yang antum bawa tadi? Saya nggak siap. Saya nggak siap Jangan karena dihina. itu kan butuh waktu untuk mencari. Kan tidak Iya kan? siap. Kita Tapi tidak paling diskusi. tidak, Fair ya. paling- Di sini Kita fair. Di diskusi sini tidak tawas apple to ya. apple. paling Nah, tidak Kita Paling menyiapkan gini. data. Paling tidak gini, Kita Anda akan kita menunjukkan menyiapkan data juz berapa, dan halaman data itu berapa. valid. Kita menyiapkan Ilman. data. Data itu di dalam kitab dalam makhtutot asli, kemudian di halaman 18 dan lawan diskusi kita, kami tidak siap data. Berarti saya dan Ustadz kami, Ustadz Ibnu Hasani, itu diskusi dengan orang yang tidak apple to apple. Kita bawa data, dia tidak bawa data. Dari sini bisa kita tahu siapa yang beragama mengikuti salafus soleh, siapa Memang yang antum ngaku-ngaku. sahabat ya. Kalau kita ini kan mau akhirin. Kalau Ini antum kan jangan sahabat. gini. Jangan ke pribadi. Silahkan lanjut diskusi yang tadi dari Ustadz Hilman Iya. telah membawakan referensinya. Tolong dijelaskan Ustadz dalam kitab Makhtutatah tadi apa yang dibahas di situ tentang orang tua Nabi. Nggak mungkin ini host apa namanya dilanjut saja sama Ustadz Ibnu Hasani. Saya itu hanya apa namanya tuntutan saya untuk membawakan data yang diperintahkan langsung oleh Ustadz Ibnu Hasani ya saya bawa. Cuman Siap. disclaimer sedikit yang dibawakan oleh apa namanya Waalaikumsalam. dibawakan oleh saudara kita di atas Pasir Kepu itu sumbernya adalah beliau. Sumbernya adalah dorar.net garis miring akidah garis miring 2683 garis miring al-faslul khomis hukmu ahli Ya, fatroh. walaupun- Kemudian kenapa kok dia bilang tadi ada tiga? Ilman, gini, Saya cuma gantian, disclaimer ya, saya ndak diskusi dengan orang yang tidak apple to apple. Kepanjangan, Ilman. Dia Disclaimernya kepanjangan. mengatakan bahwasanya kenapa kok dia bilang tiga? Karena memang di Dorarnet sebagai rujukan utama Pasir Kepu, kalau kita kan mengikuti salafus soleh ya. Kalau dia kan mengikuti Dorarnet. Dorarnet itu berkata tiga pendapat. Ada tiga pendapat. Ini kaul pertama. Kemudian ini kaul sani, kaul kedua, kemudian ini kaul salis. Kita lihat gini apakah aja, sama coba. dengan apa yang Ilman, disampaikan Ilman. tadi. Antum klik Kita salah lihat ya satunya. apa yang Ada disampaikan. keterangan juga di Enggak situ. sama saya enggak sama saya. Anda tidak Anda tidak Antum sederajat klik dengan salah saya. satunya, salah satu pendapat itu ada enggak? Enggak, iya, saya enggak mau diskusi sama Anda. Itu kitabnya di mana? Iya, saya tidak mau diskusi sama Anda. Anda tidak sederajat sama saya. Itu yang dia katakan tadi. Saya cuma mau membuktikan ini loh yang dikatakan tadi Ibnu Hazm, An-Nawawi, Al-Qurtubi, Ibnu Hajar sama ya. Kemudian yang dia bawa tadi adalah ashab, bukan Imam Abu Hanifah. Ini dia salah baca min ashabi Iya, Abu narasinya itu, Hanifah. Mbak. Ini Hilman ini dia udah menguasai. Jadi ya. ini. Oke, kita kembali ke topik yang pertama tadi. Di sini ada Hilman ini arahan dia sedikit. udah menguasai podium ini. Gimana sih? Gini, bentar Ustaz semua. Jadi gini ada masukan dari Yai Abata tadi. Gimana Yai Abata ingin menyampaikan apa? Izin. Gini, sebentar, Bolone. Gini, yang dibawa kamu itu Pasir Kepu mengatakan di situ ada tiga pendapat. Itu adalah satu kebohongan. Dibuka satu-satu. Saya tanya tadi, apakah benar Imam Nawawi itu mendukung pendapat orang tua Nabi tidak selamat? Ayo kita buka preteli kalam Imam Nawawi dalam kitab Abata ini masuk kemudian nggak paham apa yang Anda sampaikan. Host ini orang ini gimana sih? Enggak gini. Diam dulu. Antum diam dulu Abata. Afwan ya, antum diam dulu. Antum diam dulu sebelum Ini antum- kalau kita bicara terkait apa yang disampaikan oleh Ustadz Aduh, Abata Hilman tadi, lagi. justru sebenarnya Pasir Kepu itu Gimana nih, Host? Saya nggak ada waktu makanya untuk kemudian bicara. Bentar teman-teman. Pasir Kepu tidak paham apa yang dia sampaikan dan dia baca. Padahal yang dia baca di kaul pertama di mana Dorarnet, ini kata Dorarnet ya, anaman mata walam tablughu ad-da'watu mata najian.
pendapat jangan pertama keluar. adalah Dari tadi dia ngomong aja pendapat terus. pertama adalah sesungguhnya orang yang meninggal dan tidak sampai dakwah Islam kepadanya maka selamat. Dan ini pendapatnya An-Nawawi. Sedangkan tadi dia bilang An-Nawawi itu mengatakan berpendapat orang tua Nabi di neraka. Lah malah Astaga, kemudian bawa referensi yang mendukung referensi kita. Kan lu. Kun antum lihat kelakuan Oke, teman-teman silakan ente. Bang. Makanya Anda bilang kasih waktu tadi. Ya, kita kasih waktu 3 menit untuk satu pihak dan pihak yang lain. Silakan Bang Basir Kepu Iya. ingin menjelaskan apa atau bertanya siapa, silakan. 3 menit ya. Iya gini Dua loh. kata- Anak dua kan kata tadi, lucu. anak tadi kan Astagfirullahalazim. Dua Ini kata sahabat lucu nih. untuk dua kata lucu untuk Rekomendasinya. Basir Kepu. Dah Hilman, sudah. Ya, Masya Allah radhiyallahu anhu. Oke, kita Oke. Silakan. Ilah, Jadi Jangan kan bersaya, anak tadi kan bersaya. bawakan Ya Ilman, di PDF ini kok nggak ada, cuma mata ala kafir, tidak ma mata. lah itu yang saya maksud dengan ini, Ustaz. Apa namanya sudah diubah oleh tangan-tangan jahat Wahabi. Oh, berarti cuma dihilangkan Kita- manafinya sini ya. Ya, pada dasarnya Hilman, begini Ustaz, kita antum melihat punya nggak Mas kitabnya? Kitab aslinya mana? Mana? Fisik. Punyanya catatannya Mas Tutot yang saya sampaikan tadi. Fisiknya. Makanya di situ Fisiknya. kan ada bahasa Tidak ada. bahwasanya Ba'dun Ini Nusakh. sebenarnya yang mengedit siapa? Kalian atau Wahabi itu? Kamu ini. Itu kan disebutkan yang sendiri, dinamakan- Ustaz. Sebentar. Bahwasanya Kamu Ba'dun tahu ya yang dibawakan ya Hilman tadi itu manuskrip. Sebuah manuskrip. potongan- Jangan paham manuskrip. Tahu manuskrip. Saya paham Sebelum manuskrip, PDF, gitu kan. PDF belum Manuskrip. ada. Manuskrip itulah yang dijadikan rujukan. Iya, dari Manuskrip mana itu Bang? rujukan, Manuskrip Bapak. itu di mana? Disimpan di siapa? Di mana? Teman-teman Di semua. mana disimpannya manuskrip itu? Jadi gini. Makanya Ustaz, dalam manuskrip tersebut Enggak, di mana? Di mana antum simpan manuskrip itu di mana? Di museum, Pak. di museum tentunya, Bapak. Museum yang mana? Museum apa? Nah, hubungannya itu Banyak. apa dengan kalau tanya museum itu sampai Iya. Kita kembali kepada Hubungannya topik apa? awal. Kita kembali ke topik awal saja, Pak Basir Kepu. Coba. Pembahasan kepada awal saja. Siap, silahkan Pak Basir Kepu. Pak Basir Kepu, silahkan. Maksudnya gini loh, Bang. Saya Nah, begini saja, apa namanya? Hilman Kalau coba memang antum kita Hilman salah tak ya. getak nanti nih antum nih Hilman nih. Kalau memang Setiap kita anak bicara salah. mesti antum potong Hilman nih. Memang saya Antum bicara dengan belum Anda. puas bilang Saya anak monyet itu kemarin. ya, Hilman, kenapa? Itu belum Apa puas itu? bilang anak monyet kemarin. Lah Anda bilang enggak apa-apa. Dia bilang enggak apa-apa, panggil saja terserah Anda mau panggil apa saya. Oh iya ya sudah nyet, diam dulu ya. Iya, masalahnya antum yang manggil gitu loh. Kalau preman, ya tukang Enggak palak. apa-apa, kenapa kalau nggak saya jadi yang masalah manggil, gitu loh. kalau saya yang manggil Anda sakit hati. Bukan. Anak kasihan antum Kalau orang lain tidak yang sakit melihat hati, antum enggak, gitu kalau loh. tidak sakit hati, tidak merasa tersakiti, tidak merasa terzolimi, tidak usah Anak komen. anak, wallahi anak gak tersakiti sama sekali, Bang. sudah, Yang ya anak sudah, sayangkan kalau- itu kan antum itu orang yang dianggap berilmu, beradab. sudah, Kenapa tidak bisa usah keluar disayangkan. kata-kata seperti itu? Ya sudah tidak usah Gitu disayangkan, loh. biasa aja. Iya, makanya antum ini kan orangnya kan alim gitu kan. Banyak ilmunya. Kenapa Iya. bisa keluar kata-kata seperti itu? Kita kembali ke Curhat topik. lagi nih, host. Kita Mungkin kembali ini, ke host, topik yang karena- pertama. Kemarin aja antum Terus, antum fitnah para sahabat. karena kita diklaim, Sahabat membuat bid'ah. apa namanya? Jadi antum juga berbuat kita bid'ah, gitu diklaimkan kan, kata kita antum? bawa makhtutot, terus ditanya dari mana, disimpan di mana. Kita mau tanya, dia pegang enggak makhtutot aslinya Fiqhul Akbar? Kami punya loh foto makhtutot asli Fiqhul Akbar. Sekarang dia punya enggak? Aduh, Ilman, man. Kunanta gimana? Ana mau diskusi atau gimana ini? Setiap kita anak mau kembali narasi ke dia topik potong. awal. Kita kembali ke topik awal. Antum bawakan narasinya tentang perkataan kalian yang mengatakan orang tua Nabi itu di neraka. Silahkan.
Oke, Anda disclaimer dulu yang Anda sampaikan bahwa di dalam persoalan ini ada tapi gini tiga ya. pendapat para ulama tentang hal ini. Ingat tuh baik-baik, Abata. Dorarnet. Ya. Oke, ya terserah Dorarnet mau apa, antum bisa lacak loh kitabnya. Daripada tadi antum foto di mana tuh nggak ada jelas kitab dari mana itu. Itu maksud Oke. Kitab dari mana loh? Kita uji tensi. Ayo kita uji tesis. Yang dibawakan Ustadz Hilman adalah sebuah foto manuskrip kitab aslinya. Ya, manuskripnya di mana, Bang? Loh, manuskripnya sekarang sudah tidak ada disimpan di museum, Bos. Kok bisa difoto? Makanya belajar. Makanya jadi orang jangan Berarti jahiliyah. kurang paham diskusi. Gini Bapak. Manuskrip Jadi udah nggak ada orang tapi jahiliyah. fotonya ada. Lah, Kamera sama manuskrip itu tua yang mana dulu, Bang? tua manuskrip. Pas manuskrip ada, manuskrip itu masih ada. Sebelum manuskrip itu disimpan di Haromain, pas manuskrip itu pas Haromain masih dikuasai Itu siapa Turki yang foto, Utsmani. Hilman? Di Yang sana foto siapa? Pakai kamera ada apa itu kamera fotonya? tahun berapa sih? Iya, kamera Ada tahun siapa itu, berapa? Bang? Ih, Iya, anak tanya kameranya itu orang. Bagus ini pertanyaan, biar kita balik tanya. Kameranya orang kenapa? sedangkan Oke, di sekarang kita PDF-nya balik kan tanya ya. namanya nggak ada. Yang nulis Dorarnet siapa? Iya, yang di Fikul Akbar yang sekarang PDF. Enggak, yang Antum nulis lihat. Dorarnet kan sudah Anda tanya, Tertulisnya sekarang di kita apa? sudah berhenti jawab itu. Saya balik tanya ya, yang nulis Dorarnet siapa? Ini website, Bang, website. Oh iya, yang nulis website itu siapa? Yang ngetik website itu siapa? Yang ngetik ini siapa nih? Alawi Muhammad. itu pakai laptop apa itu? Pakai laptop HP. apa itu? Pakai laptop atau Apanya? pakai komputer? Ngetiknya di mana? Di mana Yang ngetiknya ngetiknya itu? di rumahnya dia lah. Di rumahnya dia di mana? Di mana rumahnya? Makanya bro, makanya jangan heran Anda dipanggil monyet karena kegoblokan Anda. Oh iya, nggak apa-apa. Saya cuman membalikan loh apa yang Anda tanya ke kami, Bahkan kami udah tanya keluar balik ke kan? Anda. Bos. Oke, sekarang si Jadi- Alawi itu, jadi dia si udah Alawi keluar itu di nih. mana rumahnya? Hilman, tanduknya udah keluar belum, Hilman? Tanduknya udah keluar Biasa belum? aja. Si Alawi lanjut bro. Gini aja, Man. Antum datangkan Si Alawi itu rumahnya di mana bro? Samping rumah Anda. Justru apa ya? Membuat saya senang. Kenapa diberiin manuskrip di mana rumahnya, HP-nya HP apa, di mana museumnya, aneh ini lucu banget. Bentar, jadi gini Bang Pasir Tempo, buat Ustaz semuanya, Dikan, pembuktian itu tidak terkhusus. Gini kan, ini beliau ada kitabnya masih asli, cuman kitab tersebut sudah disimpan di museum. Itu menunjukkan bahwa manuskripnya masih ada, tetapi tidak disebarluaskan lagi. Ya, gitu museumnya maksudnya. museum apa, Bang? Museum mana? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Udah kita tanya balik, si Alawi tadi nulis Dorarnet di mana tuh? Di rumahnya dia, rumahnya di mana? Di sini bisa kita lacak, ada alamat. Oke, coba dilacak cepat, lacak lah, lacak. Coba lacak dulu, coba lacak. Ya. Lacak dulu, Dan lacak dulu. menurut Kalau Anda Anda, bisa lacak ini rumahnya si Alawi, kalau Anda butuh bisa lacak waktu rumahnya si banyak. Alawi, saya lacak Ya. ini. Oke, Iya, lacak dulu, sedangkan cepat. Fikul Akbar tadi, Nah, saya lacak kira dulu, itu lacak. mungkin fitnah. Fitnah Iya, atas nama iya, Abu Hanifah. Dorarnet ini, Bisa jadi itu ini yang fitnah. nulis. Dorarnet Kenapa? ini Karena ditulis di Fikul mana Akbar tadi? PDF yang ada sekarang itu tidak ada mata alal kufri, tapi mata alal kufri. Oke, Ya kan? jadi Benar nggak, Hilman? PDF lebih meyakinkan daripada makhtutot asli. Ya, antum sendiri nggak punya makhtutotnya? Ya. Mana Kami punya makhtutotnya? fotonya kok. Mana Ustaz Tasir. foto doang Ustaz Tasir. itu? Gini, Ustaz Tasir. yang ini Yang itu, oke mana? PDF itu ditulis siapa? Itu kan PDF yang antum punya ditulis siapa? menjadi Gini ya, konsumsi secara- publik. Enggak, saya mau Orang tanya. bisa mengkritik. PDF Orang itu bisa mengkritik. ditulis siapa? Kan Anda sudah tanya tadi maktutot yang kami punya. Saya tanya balik dong. PDF itu ditulis siapa? Kalau kita Gini, mau gini. waras, Maksudnya gini, Hilman. Enggak, kita mau ikutan tidak waras dengan pasir kepu ini. Nah, kalau kita mau waras, maktutot itu jumlahnya satu saja, tidak bisa disebar-sebarkan kemana. Yang bisa disebarkan adalah fotonya. Itu kalau mau waras, jadi gini kalau ya. maktutot disebar-sebarkan Moderator siapa kemana ini sih? nanti hilang. Saya di mute ini. Saya Jadi di mute. gini. Apa yang Sama dibiarin? seperti- Jadi Gimana ini?
Ustaz Ini ada Ustaz Irsyad, sebentar. Ustaz Irsyad. Bentar, Ustaz Irsyad. semua. Jadi Ustaz gini, Irsyad. Bang Pasir Kebo. Sebentar. Bang Pasir Kebo. Ustaz Irsyad. Ustaz Irsyad. Irsyadul Ibad Putrajaya. Iya, Ustaz. Iya, bacakan ayat Al-Qur'an dulu, sepatah dua, seayat dua ayat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Salawat aja dulu bang, salawat aja dulu bang. Ayo kita salawat. Ayat Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an. Biar adem, biar adem. Al-Quran aja ya. Ya. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صدق الله العظيم. Allah. Sudah Nah, lah saya tanya Pasir Kebo. Itu ada dalilnya nggak Ustadz Abata? Kenapa? Dalil apa itu? Ya jadi gini Dalil ya, apa? Bang Pasir Kebo. Di sini kan Allahul-Azim itu ada dalilnya nggak? Sudah Kenapa? ada, Jangan ada, dialih, ada, teman-teman. Nggak Jangan usah dialih dijawab. kepada Jangan dialih Saat kepada kebiasaan topik yang ini. lain. Jadi gini Bang Pasir Kebo, kalau apa namanya merancu kepada keaslian, maka foto itu lebih valid argumentasinya ketimbang PDF, karena PDF itu adalah buatan manusia. Ini Ustaz Hilman, ini saya mengingatkan sama Ustaz Hilman ya, Ustaz Hilman. Ustaz Hilman. Siap. Ini Ustaz. Siap. Antum pernah dengar di hikam idza qasal qalbu lan tanfa'hu mau'izatun kal ardi in sabiqat lam yanfa'il motoru. Acha. Paham kan, Ustaz? Siap. Idza qasa al qalbu lam tanfa'hu mau'izatun. Itu aja Ustaz. Silakan Bang Pasir Kebo. Begini Yai Hilman, itu kan masalah mata Ini ya. tadi itu kan. Halo Imam- Safrijal, aduh ya Bentar, Allah, ini bentar. gimana aku Ini- minta ini teman-teman di Aswaja dalam ente ini kitab- nggak bisa tertib dulu, ya. bentar dulu. Ini turunin Ini aja saya semuanya. Turunin saya aja datangkan semuanya, referensinya. biar Ana Saya sama Abu datangkan Husni di atas gitu. Coba turunin Mas semua. Ini nggak bisa teratur ini. Sebentar, saya datangkan tuh kenapa kok Enggak, bisa dihilangkan udah. Ini antum mata udah itu? gugur lah. Ini udah dapat referensinya. Ana udah malas. Gas, Ustaz. Udah malas. Gas. Sorry ya. Kepada nafsu seperti itu. Las Ustadz, lam tanfa'hu mau'izatun. Dia itu nggak akan berguna nasihat gimana pun Ustadz, sekalipun Nabi yang datang. Iya, memang susah. Maka dia laksana tanah gersang insa bikhot lam yanfa'il motoru, yang mengandung garam yang tidak mendapat manfaat dari air hujan gitu Ustadz. Jadi gini Ustadz semua kan, ini daripada golongan Wahabi kan, mereka itu membawa hadis tersebut aina aba wa abaka finnar. Jadi mereka ini dengan dalil tersebut menunjukkan kepada orang tua Nabi itu masuk neraka. Itu mohon diperjelaskan Ustadz, karena tadi kan belum ada keputusan. Silakan baik sama Ustadz Safrizal maupun sama Ustadz Ibnu Sani maupun Yai Hilman atau Ustadz Irsyad ini. Silakan Ustadz. Monggo yang di atas. Kalau mau berantem bisa sama saya. Silakan Ustadz Safrizal. Enggak lanjut dulu. Ini lagi cari mata tadi ini udah ketemu. Bentar nih baca lanjut dulu. Baca. Wa imma li annahuma. Ini di dalam kitab Syarah Zarkani ala Mawahib Dunia. Beliau menjelaskan apa yang dihilangkan. Acha, itu dia. Kita ketemu makhluk asli. Udah Aswaja ini kebanyakan patungan otak nih, kocak nih. Oh, ada ini memang dihilangkannya ini. Boleh tampilkan Ustadz, tampilkan. Qala Zarkani wa kat bayana laka ayyuhal mulki wa qabail fa iza sala anhuma faqad jannaman fil jannah ila ma ahya hatta
Kemana sih Pasir Kepuh? Biasa, jurus andalan. Nggak nyambung, Enggak, sabun. udah kena hikam tadi tuh, makanya lari. Kalau Kayaknya kata memang Kak Aja begitu, bukan Pasir Ustaz. Kepuh katanya. Kalau kata Kak Aja itu kelapu. Lanjut Mas dulu, Tuto lanjut dulu, asli. Ri. Aneh lagi baca nih. Siap. Nah, ini itu bagaimana Aja, itu Mas Tuto termasuk aslinya sama yang tadi dibaca Pasir Kepuh. Biar ini yang aneh di bawah tampilkan. nggak tahu. Bentar Ustaz, ini aneh tampilkan satu mereka mengambilnya dari sini. Dari apa namanya itu mohon di apa namanya dijelaskan ya. Gimana cara tampil ini? Gimana? Oh, efek ya.